Kamu pianis yang kalau main sendiri, atau ada penyanyi, atau main sama band, semuanya caranya sama. Salah besar ya. Itu tidak boleh. Dari pengalaman aku melatih ribuan pengiring, mau di gereja, atau kompetisi, atau konser, ini salah satu kesalahan yang paling sering terjadi. Di video ini aku akan jelasin untuk pianis pemula, gimana cara kamu ngiring sendirian, cara kamu ngiring pas lagi ada penyanyi, dan cara kamu ngiring kalau lagi ada band. Jadi video ini akan aku bagi jadi 3 part, dan ini adalah skill yang sangat penting bagi kamu yang pengen jadi pengiring. Kita masuk videonya. Yang pertama itu adalah piano solo. Kalau piano solo artinya teman-teman, tangan kanan teman-teman main melodinya. Nah, ini yang namanya adalah piano solo. Teman-teman. Jadi teman-teman main piano untuk mainin melodinya. Nah, jadi kalau piano solo itu mindsetnya adalah right hand-nya kita main melodi, left hand-nya kita main iringan. Jadi atau main pattern lah, atau gaya ngiring, atau kita main bass-nya. Kita main bass-nya atau nada rendahnya. Kalau lagi chord C, ya udah kita main C di tangan kirinya dan main iringannya. Yang kedua, teman-teman juga bisa mengiringi penyanyi. Jadi teman-teman mainnya tuh duet. Nah, kalau bareng vokal, teman-teman main right hand-nya tuh main chord, left hand-nya tetap main bass. Jadi contohnya kalau aku main Give Thanks nih, kalau aku duet sama penyanyi nih, contohnya aku yang nyanyi nih. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Lihat ya, aku udah gak main melodi lagi di tangan kanan. Karena kalau aku main melodi lagi malah jadi double function. Ada yang nyanyi, ada yang main melodi, kerja 2 kali buat apa? Yang terakhir adalah dengan band. Nah, kalau band ini teman-teman, right hand-nya kita main chord, left hand-nya kita juga main chord, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita main band, kan kalau band itu ada suara bass, teman-teman ya. Suara bass itu kan udah main nada rendah. Jadi jangan sampai kita pencet nada rendah lagi. Karena kalau kita pencet nada rendah lagi, again, double function. Jadi jangan sampai kita nyentuh ranahnya si bass, teman-teman. Jadi sekarang, kita kan udah ngerti nih tipe-tipe mengiringi, ada 3 tipe. Sekarang aku pengen ajarin teman-teman konsep namanya register. Teman-teman, register ini artinya adalah range. Maksudnya range itu gimana? Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan piano panjang nih teman-teman ya. Kalau kita makin ke bawah, nadanya makin rendah, kalau kita makin ke atas nadanya makin tinggi. Jadi kalau register itu juga kebagi jadi 3, ada low, jadi ada low register. Low register tuh yang range-nya dari sini sampai sini, teman-teman. Nih, enggak dari sini, dari paling bawah sampai sini lah. Ini low register. Ini kalau teman-teman dengar suaranya rendah-rendah semua lah teman-teman ya. Ini dalam konteks band ya teman-teman ya. Low register ini tuh dimiliki oleh bass sama drum teman-teman. Jadinya pas kita main di suatu band, jangan sampai pianonya main di low register. Karena ini udah ranah bass sama drum, jangan dimakan. Terus yang kedua adalah middle. Jadi middle ini teman-teman ya adalah register dari sini sampai sini. Ini namanya middle register. Jadi middle register itu biasanya dipakai oleh instrumen-instrumen yang untuk menemani atau accompany. Makanya namanya kalau teman-teman sadar mengiringi itu namanya comping. Comping itu dari kata accompany, kita menemani, kita mengiringi. Nah, jadi middle itu tuh buat instrumental-instrumental yang biasanya mengiringi. Contohnya piano, gitar, organ, contohnya kalau ada string kadang-kadang bisa string. Yang terakhir adalah registernya high. High ini artinya dari sini sampai sini. Ini high sekali teman-teman. High itu tuh ranahnya lead instrumen namanya. Lead tuh maksudnya apa? Contohnya vokal. Contohnya gitar. Kalau contohnya gitarnya lagi nge-lead, ya kadang-kadang bisa. Kalau gitar solo contohnya. Kalau lagi gitar solo, gitarnya jadi lead. Apakah piano juga bisa? Bisa. Di dalam suatu band, bahkan di dalam suatu permainan ya, selalu ada yang menjadi lead. Dan leadnya tuh selalu cuma satu. Main lagu tuh selalu ada posisi leadnya. Mau kita main piano solo, vokal atau band, pasti ada leadnya satu. Kalau contohnya kita main ngiringin orang sambil vokal, ya leadnya adalah vokal. Kalau kita piano solo, leadnya adalah tangan kanan kita, main melodinya. Kalau kita main band, leadnya tergantung dari siapa porsinya jadi lead. Contohnya, kalau kita lagi main lagu worship contohnya, terus tiba-tiba ada piano solo, piano jadi lead. Contohnya, pas lagi main band ini tiba-tiba ada gitar solo, gitarnya jadi lead. Jadi lead itu cuma ada satu. Nah, jadinya kan teman-teman lihat di sini, oke. Artinya sebenarnya kita tuh paling aman kalau kita ngiringin vokal, left hand-nya kita kan bass. Jadi kita left hand-nya tuh boleh kita nyentuh low register. Right hand-nya kita main di middle aja. Tapi beda sama band. Kalau kita main band, teman-teman, register untuk tangan kirinya jangan sampai low. Jadi kita kalau mau main band, ya kita main begini aja. Di middle register.
tangan kanan sama tangan kirinya. Cara kita ngiringin band sama cara kita ngiringin vokal tuh beda. Nah, coba yang pertama dulu nih. Jadi give thanks with a grateful heart. Ini cara ngiringnya gimana? Mainnya begini. 1, 2, 3 with the pindah ke G slash B. Grateful heart. 3. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Nah, dan seterusnya. Jadi tangan kanannya setiap ketuk kita main chord. Ini nanti V-chordnya 1. Setiap ketukan 1, 2, 3, 4 kita main chord. Jadi V-chordnya chord ya teman-teman ya. Left handnya kita main di ketukan 1 doang. Give thanks with a grateful heart. That's why kalau teman-teman lihat aku tuh left handnya tuh tulisnya V. Jadi left hand itu kalau main chord tuh gimana sih? Kalau teman-teman main vokal, kan left handnya kita main bass. Kalau teman-teman mainnya untuk mengiringi vokal, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman memainkannya dengan yang namanya satu atau namanya power chord. Contohnya gini, kalau teman-teman main di chord C, nah kita tuh bisa kasih angka 1 ke not pertama dari chord tersebut. 1. Jadi kalau kita main give thanks with a... Nah, bisa juga teman-teman main yang namanya power chord. Jadi power chord itu apa sih teman-teman? Power chord itu adalah 1 dan 5 teman-teman. Jadi kalau kita main C nih, kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 3, 5 nih kalau C. Kita buang 3-nya nih. Zret, dapat power chord. Kenapa namanya power chord? Karena kalau teman-teman denger, sounds very powerful kalau kita mainin. Jadi kalau vokal, kita tuh ngiringinnya pakai 1 atau power chord di register bawah. Cuma kalau teman-teman nanti ngiringinnya pakai band, yang teman-teman lakukan, kalau contohnya nih, aku lagi ada band nih, kan ada pemain bass. Jadi aku main begini, give. Nah ini kan udah range atas nih ya. Contohnya kita main pakai begini, give thanks with the... Boleh. Tapi ada opsi lain? Boleh. Bisa pakai chordnya, jadi kita bisa ngiringin pakai chord. Jadi kita mainnya begini, terus atas pakai ini lagi, atau begini. Give thanks with the... Bisa. Tapi saran dari aku lebih bagus tuh inversion. Nah, inversion ini apa sih teman-teman? Inversion ini adalah perputaran chord, makanya namanya inverse, diputer. Contohnya, aku punya C mayor. Kalau aku inverse, C ini aku buang ke atas. Nah, ini namanya inverse nih teman-teman. Aku puter chordnya. Aku puter lagi, aku puter lagi. Jadi aku tuh bisa main inverse teman-teman. Jadi daripada aku mainnya C begini, tangan kirinya, coba aku mainnya begini. Juga nggak apa-apa. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Nah, itu cara main di band teman-teman. Jadi bisa pakai inversion. Yang terakhir, kita bisa pakai yang namanya rootless. Jadi rootless ini teman-teman, kita lihat. Rootless. Less itu kan artinya nggak ada. Root itu kan akar. Arti dari akar itu kalau di musik adalah not pertamanya. Jadi satu tuh root nih namanya nih. Jadi maksudnya rootless chord adalah, contohnya kalau aku main C mayor nih. Kalau rootless itu artinya aku buang C-nya. Jadi aku main E sama G. Nah ini adalah rootless dari si C mayor. Contohnya aku main chord yang lebih kompleks. Contohnya aku main C mayor 7. Nah kalau aku main rootless artinya C-nya aku buang. Ini namanya rootless voicing atau rootless dari si C mayor 7. Jadi rootless ini sebenarnya yang direkomendasi. Contohnya awalnya tuh aku ubah jadi C add 2. Emang itu sering tuh. Jadi worship tuh sering kita ubah suatu chord kita tambahin 2-nya. Nah, jadi kalau aku main give thanks. Kenapa aku mainnya begini nih? Jadi C add 2 begini. Aku buang 1-nya terus aku inverse. Jadi aku tangkinya gini, give thanks with a grateful heart, give thanks. Ini kedengaran kayak C doang nih. Tapi aku sebenarnya main A minor 7. A minor 7, aku buang A-nya. Kenapa aku boleh buang A-nya? Karena A-nya itu udah dimainin sama si pemain bass. Kalau aku langsung main nada rendah, langsung jadi A minor 7. Karena again, kalau band itu kita udah ada pemain bass. Nah, kalau right hand, jujur ada rumus-rumusnya lagi. Cuma menurut aku nggak usah lah. Kalau right hand ya udah bebas lah. Mau mainnya full chord, mau main cuma setengah doang, mau main cuma atas, bebas dah. Yang penting left handnya yang cukup penting. Kalau kita main vokal dan di band.
Again, rumusnya adalah kalau teman-teman makin ke bawah, itu tuh harus mainnya makin rame. Jadi saran dari aku, contohnya aku arpeggioin atau aku chordnya tuh aku pecah-pecah. Ini juga sama. Jadi pas aku main ini, jadi kita bisa nih. And now let the weak stay, I am strong. And na 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 na. Bisa juga kan? Nah, jadi cara tulisnya gimana? Nah itu kan soalnya kan setiap orang kan pasti mainnya beda, left handnya. Kalau main vokal kan kita main, jadi paling kalau aku coba tulisin ya, and one and two, and now 1 5 1 2 3. Jadi kalau contohnya vokal mainnya 1 5 1 2 3 dari chordnya ya. Kalau contohnya aku tambahin lagi nih left hand ya, left hand buat kalau aku tulis begini lah, LHV gitu ya. Kalau LH untuk band, aku coba tulisnya. Soalnya kan tiap orang pasti beda kan. Ada yang pilih inversion, ada yang pilih power chord. Jadi intinya teman-teman mainnya chordnya, jadi main chordnya nih tapi teman-teman pecah-pecah ya. Kalau dipecah-pecah artinya V V V V V gini ya. Ini mau isinya apa bebas, yang penting isinya itu dari chord teman-teman. Jadi and now let the weak say I am strong. Na 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 na, seterusnya begitu ya. Nah ini cara bermainnya teman-teman. Kita coba praktekin cara kita bisa memainkan lagu ini. Yang pertama vokal ya. Untuk vokal gimana nih? Nah untuk vokal, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Kalau ngiring band gimana? Cocoknya itu tuh pakai backing track namanya. Kita coba main ya, give thanks nih ya. Oke, kita coba ya. Na na ta na 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 na, give thanks. Misalnya A minor tapi rootless. Ta na 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 ta 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 ta, Jesus Christ. Na na and na 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 na, I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done. Or I give thanks.